Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brosan, obrolan santai. Ini adalah episode pertama dari Brosan. Pada episode pertama ini, kita akan membahas suatu tema yaitu pendidikan vokasi dalam situasi pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Nugroho. Dan di sini, saya sudah bersama dua orang narasumber yang akan berbagi pengalaman atau wawasan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, langsung saja perkenalkan diri kalian. Monggo. Ya, saya narasumber yang pertama. Nama saya Agung Adi Saputra dari Bojonegoro, mahasiswa PDD Polinema yang kemudian transfer ke D4 Polinema. Ya, selanjutnya Haji, monggo. Saya perkenalkan, nama saya Haji Desa, saya Bojonegoro. Dan saya dulu pernah kuliah di PDD Polinema Bojonegoro, dan saya adalah mahasiswa transferan dari D2 ke D4 Polinema Malang. Oke. Langsung saja ya. Sebelumnya mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu vokasi. Pendidikan vokasi itu sebenarnya ya hampir 11-12 lah sama apa kuliah di PTN biasa. Tapi yang membedakan dari PTN biasa dengan pendidikan vokasi yaitu dalam pendidikan vokasi itu lebih mengedepankan praktek. Dari Polinema sendiri yaitu kampus kami bertiga, di sana mengedepankan 60% praktek dan 40% teori. Nah, pada saat pendidikan vokasi dalam pandemi ini tentunya akan sangat berpengaruh, dimana karena kita pasti akan melalui praktikum. Nah, itu kan pasti ada 1, 2, 3 beberapa praktikum yang tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing kita. Menurut kalian nih, gimana solusi atau jangan solusi dulu deh. Gimana kan sudah matrikulasi selama 2 minggu. Gimana kesan-kesannya kuliah selama pandemi ini? Tentunya kan sudah melalui dari mendapatkan materi dan juga praktikum selama 2 minggu. Ya, silakan bagaimana dulu. Ya, kalau menurut saya sendiri sih pendidikan vokasi di pandemi ini kan kita diharuskan untuk daring, tidak boleh datang ke kampus karena harus mematuhi protokol COVID-19 ini yang tidak boleh langsung bersentuhan fisik atau social distancing. Maka dari itu solusinya itu menggunakan Zoom atau menggunakan dosennya itu memberikan tugas. Tapi kalau tugas seperti teori itu masih bisa masuk untuk diajarkan di daring. Tapi kalau vokasi yang praktek itu kan ada yang bisa masuk saat diterapkan di daring, ada yang tidak. Itu tergantung dari yang dikasih dosennya. Kalau misal dikasih job sheet kan itu masih bisa kita praktekkan di rumah, masih bisa kita kerjakan. Kemudian setelah praktek tersebut selesai bisa dikumpulkan, bisa diupload, dijadikan PDF, diserahkan ke dosen. Tapi kalau untuk praktek yang harus memakai peralatan khusus, yang peralatan tersebut adanya cuma ada di kampus, itu tidak efektif untuk pandemi karena di rumah kan kita menggunakan peralatan apa adanya ya, seperti ya terbatas. Maka dari itu perlu nantinya itu saat praktek yang tidak bisa dilaksanakan di rumah itu harus di pending terlebih dahulu seharusnya, menunggu COVID ini reda, baru nanti kalau sudah bisa ke kampus ya kita kerjakan di kampus. Menurut saya begitu. Gimana sih kesan-kesannya selama kuliah 2 minggu?
Ya, kesan pertama nih, waktu matrikulasi ini, pertama karena saya mahasiswa laporan, mahasiswa baru, ya saya agak kaget dengan beberapa hal yang sedikit baru gitu ya. Pertamanya sih, pertamanya gitu. Eh, dan iya, matrikulasi ini emang bener buat untuk kita Pemanasan lah kita nanti. iya sih, saya tanya pemanasan lah, pemanasannya ya cukup 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 membuat sangat orang panas. ayo ya, membuat panas dan membuat saya agak sedikit lebih gimana kerja keras lah kasaran itu Ya, sedikit keras lah. Dari segi kalau saya sendiri ya, kalau yang dibilang dari Mas Adi juga benar. Apa kalau teori itu ya masih bisa lah dikerjakan dan dipelajari karena kan sumber-sumbernya itu Google ya. Jangan kalau di untuk bagian praktikum misalnya kita ya eh, apa ya, kalau kita TI berarti kita ngoding lah ya. ya, Ngoding yang ngoding itu misalnya kita ya, saya juga apa gimana, ilmu ngoding saya ya masih bawah, masih minim. Nah, ya kalau apa traffic tuh misalnya posting, kalau nggak ketemu orang yang langsung ya nggak klop lah, klop. ya, Di sini kan kadang harus takon nopo aku misalnya ini aku ya angel, ya ya, nggak langsung ketolongin betul. ya kan. hmm, ya, itu terus sini tak masalah nih salah ini tentang selain memang perkuliahan daring itu di masa pandemi itu penting. Tapi semuanya ada sisi negatif dan sisi positifnya. Dan dari segi positif ya mungkin saya belum belum bisa ke sana. Itu caranya. Kalau segi negatif ya seperti yang kemarin, misalnya ada tugas, kita dijadwalkan dalam waktu jam sekian. Nah, di waktu jam sekian tersebut saat kita akan mengirim tugas, nah, ternyata ada gangguan. Bukan internet ya, misalnya. Ya, rata-rata gitu. Kan rumah saya pedesaan. Ya, Kalau ada listrik mati, otomatis jaringan wifi mati. Dan entah kenapa operator data itu juga ikut mati di tempat saya. Jadi gimana ya? Jadi saya itu tujuannya telat sih, harus telat. Gimana lagi? Orang kadang kemarin itu di sini kebetulan ada cuacanya lagi buruk-buruknya ya, gimana ya, ya sisi negatifnya itu sih eh, masalah masalah teknis lah sebenarnya gitu, kurang efektif gitu. oke, udah pendapat yang menarik. Ya, memang gitulah suka dukanya kalau kita pembelajaran melalui daring. Ya, ada positif negatifnya. Ya, mau nggak mau kan kita harus dilakui, harus Iya sih. dijalankan. Langsung ke pertanyaan kedua. Kan pendidikan vokasi, nanti kan outputnya kita itu langsung dituntut dapat kerja. Nah, kita kan jurusan TI ini. Nah, kan kalian sudah menyelesaikan pendidikan D2 kan ya? Sudah kan? Iya, sudah. Nah, itu bisa Iya. diceritain nggak sih pada Oh prosesi sudah. sidang, sidang terusan magang itu gimana Pak pada saat pandemi itu? Dan apa output yang dihasilkan pada saat Anda sidang dan magang itu? Monggo.
Ya, dulu. ya udah, saya dulu. Kalau menurut saya itu sidang. Saat sidang pandemi itu susah. Karena kita kan saat sidang kan harus minta tanda tangan. Saat sebelum sidang itu harus minta tanda tangan, minta persetujuan ke dosen. Sedangkan pada masa pandemi ini kan harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Ya, untuk tanda tangan kita harus menemui dosen, maka dari itu harus diatur, tidak bisa ketemu di kampus, harus ketemuan di mana terlebih dahulu, dijadwal terlebih dahulu. Kalau pas sidang itu harus bergantian, yang dulu saya itu bergantian. Jadi sehari itu 3 atau 4 orang, satu kelas itu diisi 3 atau 4 orang, gantian, masuknya bergantian, dikasih jadwal tertentu. Jadi misal jam 7, nanti yang bagian kedua itu jam 9. Jadi sidang itu bisa sampai seminggu lebihan lah. Karena harus tidak ketemuan dengan mahasiswa lain menghindari pandemi. Ya kalau magang itu dulu diberi opsi. Kan magang kan harus wajib. Ya, wajib dilakukan oleh mahasiswa pendidikan vokasi kan. Iya. Diwajibkan. Kan ada 2 opsi itu, magang lapangan dan magang project. Saya sendiri itu sebelum pandemi itu sudah janjian sama perusahaannya sendiri magang di sana lah. Sedangkan pas magang itu kan pandemi, ya mau tidak mau ya harus memilih magang lapangan, harus magang lapangan. Ya, itu saya magang di software house seperti PT lah, PT. Ya itu kalau saya lihat di masa pandemi ini kan pendidikan vokasi itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, iya. Pas pandemi ini kan banyak permintaan dari pihak individu atau instansi itu yang meminta membuatkan aplikasi yang membantu, ya yang dibutuhkan pada masa pandemi. Biasanya kayak apa? Pembelajaran online atau sistem antrian. Kalau sampean sendiri bikin apa, Mas Adi? Nah, kalau di tempat magang saya dulu itu tuh semuanya lulusan vokasi itu semua. Orang yang bekerja di sana itu ada yang dari Polinema, ada yang dari AKN. Maka dari itu kan benar-benar dibutuhkan kan. Apa itu lulusan dari vokasi. Kalau saya dulu itu diberi tugas membuat antrian SPKT di pelayanan SPKT di polisi kan saat pelayanan kan dimana antrian tidak dianjurkan untuk bersentuhan fisik, maka dari itu membuat web itu tidak boleh disentuh tangan. Jadi ada 2 tim saya, yang tim satu itu yang membuat sensor untuk bagaimanapun mencetak. Saat kita awal pertama melakukan pelayanan SPKT kan harus mendapatkan nomor antrian. Ya, sedangkan nomor antrian kan biasanya di bank-bank itu kan harus menekan tombol terlebih dahulu. Menekan tombol. Agar mendapat nomor antrian atau kertas. Kalau di situ itu yang saya buat itu pakai sensor di Android atau di pakai Arduino sama Raspberry Pi, ya. Itu sensornya pakai gestur tangan. Jadi tangan kita itu tidak itu. Kalau di swipe gini lah. Pilihannya di swipe. Di swipe kan nanti Iya. Gimana Di? Aman Di? Tangkinya itu. Ya. Sudah. Ya, itulah kita pentingnya pendidikan vokasi dalam era pandemi ini. Ya, itu bisa
kan dengan KKN dari Polinema. Dari Mas Aji ada yang ingin disampaikan mengenai makannya dan sidangnya, prosesnya gimana? Boleh saya ceritakan kita Ya. dan sebelum pandemi ini saya melakukan apa namanya persiapan TA. Ya. Persiapan TA itu saya kan otomatis saya dengan saya harus sering kontak gitu ya. Dan pada saat pandemi ini berawal, saya itu hampir selesai tapi belum selesai untuk mengerjakan TA saya. Hasil jadi saya itu waktu pertama pandemi ini datang saya agak kebingungan bagaimana cara menghadapi ini. Nah, dan setelah saya cari beberapa cara, ya mungkin kemarin langkah yang kemarin lakukan itu ya apa ya, kita memang sudah menerapkan protokol COVID. Ya, maka dari itu saya mencoba menghubungi ke ya untuk bagaimana caranya supaya saya bisa bisa tentang TA saya itu apa namanya bisa membuat TA saya itu dengan benar. Kalau secara online, kalau menurut saya itu tidak efektif ya. Karena kan ini biasanya anak saya karena saya anak saya jadi banyak yang banyak kata-kata yang harus di seperti coding, katanya itu harus codingnya itu harus bahasanya harus benar, logikanya benar. Maka dari itu saya mencoba menghubungi dosen saya yang menghubungi saya bagaimana caranya supaya bisa saya bertemu dengan beliau, dan pada akhirnya saya menunggu beberapa lama dan beliaunya ada waktu luang. Dan waktu luang tersebut saya meminta izin kepada beliau dan beliau berkenan untuk mengajari saya tentang TA saya. Nah, dan setelah melakukan bimbingan TA, saya melakukan dan itu gimana? Dan juga menerapkan protokol COVID, di mana dalam satu hari itu dalam satu kelas bisa ada 4 mahasiswa yang berbeda. Jadi dalam rangka penjadwalannya itu hampir sama dengan Mas Adi ya. Jadwalnya ada yang sekarang, ada yang besok. Jadi butuh waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan TA sidang tersebut sampai seluruh mahasiswa itu selesai. Nah, dan cerdas sedikit magang saya itu saya ini berkeinginan di ingin magang di kota lain lah, dari utamanya pengalaman gitu. Ya, kalau dulu tantangan baru ya. Ya, betul lah. Kan dulu itu pikiran saya sebelum terjadi pandemi itu gitu, cari tempat magang yang tempat magang yang di luar kota lah gitu. Tapi gara-gara pandemi ini kan dari pihak kampus PDG ini dikasih dua opsi proyek dan operasi PKL lapangan. Ya, dulu sebenarnya sebelum pandemi saya menginginkan PKL lapangan. Ya, tapi sekarang juga saya PKL lapangannya terpaksa melakukan dari desa sendiri-sendiri ya. Ya, karena kalau kita sampai ke luar kota, resiko COVID terlalu tinggi. Iya. Ya, maka dari itu dan kemungkinan diterimanya juga kecil kan, soalnya harus rapid test dulu atau swab dulu lah. Iya, itu juga alasan.
alasannya ya maka dari itulah saya magang di tempat saya sendiri. Ya kalau magang di tempat saya sendiri ya memang ada tantangan baru, tapi menurut saya ya bagaimana ya, nggak koyo nek bubuh nggak kayak Ya, ilmu-ilmu yang dipelajari saat di AKN tidak bisa terserap maksimal di tempat magang Anda gitu ya. iya betul begitu. Oke. Ya sudah terjadi ya ini Memang begini kok dalam pandemi ini memang jadi saksi sejarah itu berat ya. langsung ya. Terima kasih atas jawaban kalian semua, semoga sehat selalu kan, sukses dalam menempuh pendidikan di tempatnya, Vokasi D4 terutama. Amin ya Allah. Itu saja dalam berurusan kita pada episode pertama kita hari ini. Saya Firman Nugroho. Terima kasih sudah menonton berurusan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.